Foto eksklusif baru sejauh ini merupakan jet terbaik dari Titanic selama sebagian besar abad ini. Ketika gambar pertama bangkai kapal Titanic muncul pada September 1985, dunia berhenti. Orang-orang terpaku pada TV mereka menyaksikan kapal legendaris itu muncul kembali setelah lebih dari 70 tahun. Di mana Titanic tenggelam, Anda bertanya? Letaknya sekitar 400 mil di lepas pantai Newfoundland, Kanada. Kapal yang disebut tak bisa tenggelam ini terbaring dalam kegelapan total sekitar 12.600 kaki di bawah permukaan laut. Ya, sedalam itulah posisi Titanic. Namun bahkan setelah jatuh begitu jauh ke dasar laut, bagian depan kapal yang dikenal sebagai haluan masih tampak mengejutkan utuh. Maksud saya pagar pembatasnya masih ada, rantai jangkar juga masih ada. Lekukan elegan lambung kapal mungkin Anda kenali dari foto lama. Namun berita saat itu hampir tak pernah menyebut hal itu. Ada alasan mengapa kita masih belum banyak membicarakannya. Anda lihat, gambar-gambar ini lebih dari sekadar menangkap rekaman yang memukau dan menakutkan. Mereka bukti apa yang terjadi saat Titanic tenggelam. Kami mendapat beberapa jawaban tentang bencana tahun 1912, ketika lebih dari 1.600 orang kehilangan nyawa. Sebelum Anda mencari di Google berapa orang yang selamat dari Titanic, saya akan memberitahu Anda. 706 di antara para penyintas, beberapa mengaku melihat kapal pecah saat tenggelam, sementara yang lain bersikeras kapal itu tenggelam dalam keadaan utuh. Dan akhirnya para penyelidik setuju dengan mereka. Saat itu, laporan resmi menyimpulkan bahwa Titanic tenggelam dalam keadaan utuh. Jadi selama 73 tahun itulah cerita resminya, sampai akhirnya kita melihat Titanic di dasar lautan. Ketika foto-foto bawah air Titanic dirilis, mereka mengonfirmasinya, ya kapal penumpang itu memang benar-benar terbelah saat tenggelam. Dan jika kita baru saja melihat gambar haluan, itu berarti buritan pasti ada di sekitar sana juga, kan? Ya, semacam begitu. Maksud saya, kita memang menemukannya. Letaknya sekitar 2.000 kaki dari haluan tergeletak di dasar laut. Jadi, ya, buritan itu memang ada. Tapi kenapa tidak ada yang pernah membicarakan apa yang terjadi pada buritan Titanic? Nah, ada alasan besar untuk itu. Lihatlah haluannya. Bahkan setelah semua kerusakan akibat menghantam dasar laut, haluan masih dikenali. Banyak bagian dalamnya yang masih terjaga, dan posisinya seperti kapal itu melanjutkan pelayaran, tapi buritannya hancur. Buritan lebih mirip tumpukan baja terpelintir dan nyaris tak seperti kapal. Hanya bagian-bagian yang lebih kuat seperti baling-baling, mesin bolak-balik dan kemudi yang masih mampu mempertahankan bentuknya. Namun, sisa bagian buritan lainnya perlahan-lahan melebur ke dasar laut. Namun, untuk memahami mengapa kondisinya begitu parah, kita harus kembali ke malam yang membekukan pada 15 April 1912, malam terjadinya kecelakaan Titanic. Hanya beberapa jam sebelum tragedi itu, Titanic masih berlayar dengan mulus melintasi dinginnya Samudra Atlantik Utara. Bagian buritan dipenuhi kehidupan, dengan orang-orang, keluarga yang berbincang, musik yang dimainkan, dan kehidupan berjalan seperti biasa. Disinilah kamar untuk penumpang dengan tiket termurah berada. Itulah sebabnya para penumpang kelas 3 juga dikenal sebagai penumpang steerage. Namun buritan bukan hanya untuk penumpang. Bagian ini juga menampung banyak area penyimpanan kapal, termasuk ruang kargo, ruang bagasi, dapur, tempat tinggal awak, bahkan ruang teknik. Ingat baik-baik informasi itu akan menjadi penting sebentar lagi. Jadi, mari kita langsung lompat ke saat kapal menabrak gunung es. Saat haluan mulai tenggelam, buritan perlahan terangkat keluar dari air, memberikan tekanan luar biasa pada bagian tengah kapal. Sekitar pukul 2 pagi, lampu di Titanic berkedip lalu padam. Beberapa saat kemudian, kapal itu terbelah dua dan haluannya menghilang di bawah ombak. Buritan sempat kembali mengapung di atas air sebelum terangkat lagi, kali ini hampir tegak lurus. Buritan tetap berdiri tegak selama beberapa detik, lalu mulai melakukan penyelaman terakhirnya. Sekitar pukul 2.20 pagi, buritan menghilang di bawah Samudra Atlantik. Titanic telah lenyap. Apa yang terjadi di bawah air adalah dua skenario yang benar-benar berbeda. Pertama, haluan perlahan terisi air dan mulai melayang turun, hampir seperti berlayar lembut seperti kapal selam. Karena itu, bagian haluan berhasil mempertahankan bentuknya dan tetap sebagian besar utuh. Namun, runtuhnya buritan Titanic adalah kisah yang berbeda. Buritan terkoyak lebar di tempat kapal terbelah. Air mengalir deras melalui ujung yang terbuka itu dengan kecepatan luar biasa. Banjir mendadak ini membuat buritan tenggelam jauh lebih cepat daripada haluan.
Derasnya air menciptakan turbulensi yang sangat besar sehingga potongan-potongan kapal terlepas dan tersebar di dasar laut. Sekarang ingat apa yang saya katakan sebelumnya tentang ruang-ruang di dalam buritan? Area penyimpanan besar itu terbuka lebar dan banyak di antaranya berisi kantong-kantong udara. Jadi ketika bagian buritan terlepas, masih ada kompartemen yang berisi udara terperangkap. Saat buritan berputar turun ke kedalaman, tekanan air yang semakin besar menghancurkan kantong udara satu persatu. Struktur di sekitarnya mulai runtuh, menebarkan potongan logam, perabotan, patung, dan barang milik penumpang ke dasar laut. Banyak ahli percaya tekanan air besar membuat bagian itu runtuh saat tenggelam. Itulah sebabnya kita tidak bisa melihat banyak dari bagian itu hari ini. Dan sekarang, kamu sudah tahu jawaban dari misteri bagian belakang Titanic. Kita jarang membicarakannya karena memang tidak banyak yang tersisa untuk dilihat. Ini seperti bagian dari kisah Titanic yang terlalu hancur atau terlalu menyakitkan untuk dibicarakan secara terbuka. Sisi kapal yang benar-benar terasa hilang. Dan maaf harus mengatakan ini, tapi itu juga akan menjadi masa depan bagian haluan. Maksudku, bagian itu tidak akan ada selamanya. Bentuk ikonik bangkai kapal itu berubah dari tahun ke tahun, dan sayangnya bukan ke arah yang baik. Bagian depan Titanic semakin memburuk, dan suatu hari nanti bagian itu akan benar-benar hilang. Di dasar laut, Titanic menghadapi tekanan yang sangat besar, hampir 390 kali lebih besar daripada di permukaan. Kabar baiknya, tidak ada lagi kantong udara di dalam kapal, jadi ledakan besar tidak akan terjadi lagi. Tapi kabar buruknya adalah berat kapal itu sendiri kini justru membantu merobeknya. Saat 52.000 ton baja itu perlahan-lahan tenggelam ke dasar laut, beratnya memelintir dan menarik lambung kapal. Misi kapal selam sudah menemukan retakan besar yang membelah pelat-pelat baja itu. Bahkan dek-deknya sendiri mulai runtuh. Dan ada hal lain lagi, bangkai kapal itu mungkin terlihat keren dan menyeramkan saat ini. Tapi sebenarnya itu berasal dari lapisan tebal bakteri dan mikroba yang menutupinya. Masalahnya, mereka perlahan memakan Titanic. Sebagian besar korosi di bawah sana disebabkan oleh bakteri. Hal ini secara bertahap melemahkan struktur kapal. Pelat baja, balok, dan penyangga makin tipis setiap tahun. Ilmuwan memperkirakan kapal kehilangan antara 0,13 hingga 0,2 ton besi per hari. Namun dengan laju itu, bangkai kapal tidak akan lenyap dalam semalam. Para ahli percaya butuh waktu hingga 420 tahun agar kapal itu benar-benar menghilang. Sampai saat itu tiba, kita akan terus menyaksikan proses yang menyedihkan, namun alami ini berlangsung. Bagian-bagian kapal telah hancur sedikit demi sedikit sejak malam ketika Titanic tenggelam. Banyak hal telah berubah sejak kita mulai mengambil foto bawah air, seperti pagar yang jatuh dan langit-langit kamar mandi kapten yang runtuh. Karena itu, banyak ekspedisi kini fokus pada pengambilan rekaman dan pemindaian detail bangkai Titanic untuk melestarikan ingatannya. Sebelum lautan mengambil semuanya, ini adalah cara kita menjaga kisah ini tetap hidup. Bahkan ketika waktu dan alam terus bekerja dalam diam, mungkin bakteri-bakteri rakus itu bisa berhenti sejenak dari pestanya, agar Titanic bisa beristirahat dengan tenang untuk bertahun-tahun yang akan datang.